Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Supri Suling ya. Nah, di sini saya ingin mengulas bagaimana cara menanam pohon singkong supaya umbinya itu lebat, banyak, juga besar super jumbo seperti ini. Lihat bahkan dengan lengan saya ataupun betis saya lebih besaran dari singkong yang saya tanam. Lalu usianya ini berapa bulan Bang? Kalau ingin jumbo seperti ini, ya kita biarkan hingga 8 bulan. Nah, lalu bagaimana cara menanamnya? Simple aja, super singkat. Saya akan menjelaskan tutorialnya. Jadi perlu difahami saya menanam pohon singkong ini untuk memenuhi kebutuhan dari ternak-ternak saya ya. Seperti ya ayam, terus kemudian entok, juga ternak-ternak saya yang lain. Langsung saja biar cepat panen, umbinya jumbo seperti ini. Langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah lahan. Lihat media tanam ya. Carilah media tanam yang bertekstur dapat menyimpan kelembapan yang cukup lama. Seperti ini ya, tekstur tanahnya pun tidak lengket, bisa diperhatikan. Ini saya tanam dengan sistem stek rebah, lihat. Saya tanamnya stek tidur ya, ini ya. Nah, tapi kalau mau ditanam dengan stek berdiri ataupun stek tidur itu bebas-bebas saja. Hanya saya pondasi utamanya adalah cara menentukan lahan atau menyiapkan media tanam itu biar nanti umbinya itu bisa super jumbo seperti ini, yaitu dengan cara memperhatikan dari penyimpanan kelembapannya dan tekstur tanahnya tidak lengket. Lalu yang berikut adalah bagaimana cara menyiapkan bibit yang benar. Nah, kita harus perhatikan, jangan pergunakan bibit singkong yang masih berukuran kecil seperti ini. Lihat. Alasannya kenapa? Kalau kita menggunakan yang sudah besar, maka auto dia akan cepat panen. Karena sesuai dengan prakteknya di lapangan, dia tidak akan lagi berfokus terhadap pembesaran batangnya. Jadi kalau mau cepat panen, gunakan bibitnya yang sebesar mungkin, tapi tidak terlalu tua, juga cari yang tidak terlalu muda. Nah, lalu bagaimana cara memotong bibit singkong yang benar? Nih, ya boleh dipraktekkan. Kalau nanti ternyata tidak sama persis dengan yang saya katakan, silahkan komplain di kolom komentar. Cara memotong bibit singkong yang benar, jangan menggunakan arit, jangan menggunakan golok, jangan menggunakan benda-benda tajam seperti ini, tapi gunakanlah gergaji. Karena alasannya adalah munculnya akar itu berawal dari areal pangkalnya ini. Kalau kita memotong dengan menggunakan arit, senjata tajam, golok ataupun pisau besar, dia bekasnya tidak akan bisa seperti ini ya. Dan nanti akarnya itu kalau kita menggunakan gergaji, saya jamin akarnya itu akan berhimpit-himpitan di sekitar areal pangkalnya ini sampai ngejubel. Bahkan umbinya ini nanti sampai bingung untuk menentukan tempatnya itu kalau kita menggunakan gergaji. Nih kalau tidak percaya, akarnya muncul di ujungnya ya. Dan sebagai pembuktian risetnya, jangan memotong bibit singkong dengan teknik yang runcing seperti ini. Ini adalah cara memotong bibit singkong yang salah. Jadi kita harus memotongnya datar seperti ini ya, dengan menggunakan gergaji. Lihat, lalu kemudian teknik menanamnya itu jangan terlalu dalam. Jadi yang ideal kita tidak menggunakan media sentimeter untuk ukurannya, berapa panjang bibit yang digunakan ya. Tapi dengan cara kita memperhatikan sesuai dengan kebutuhannya, yaitu dengan menghitung bekas pelepah ini. 1, 2, 3, 4 kita pendam, dan 1, 2, 3, 4 kita munculkan di permukaan tanah. Jadi 50% kita pendam, 50% kita munculkan. Dengan tujuan apa? Supaya seimbang antara akar yang akan dia tumbuhkan dan jumlah tunas yang akan dia support dari kebutuhannya. Itulah alasannya. Lagi supaya cepat panen, kalau terlalu dalam, maka sudah dapat saya pastikan umbinya tidak akan bisa jumbo seperti ini. Tapi umbinya akan kerdil. Karena kenapa? Tanah semakin dalam, itu di tanah normal ya, dia akan semakin padat. Maka alasan kenapa menanam singkong itu lebih baik dangkal saja, supaya umbinya jumbo, juga supaya cepat panen. Nah, saya rasa semua sudah saya jelaskan ya, tutorial singkat dari saya.
Dan mungkin kalau ada pertanyaan boleh ya tinggalkan kalimat-kalimat ataupun pertanyaan ataupun masukan-masukannya di kolom komentar. Salam cinta tanaman.